Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman yang sudah hadir di channel saya. Ini adalah video pertama saya untuk Reza Mengajar. Semoga apa yang nanti saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk semua. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan klik di sini ya. Oke. Hai, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai peraturan-peraturan K3 konstruksi. Sebenarnya apa saja sih jabatan-jabatan atau mungkin secara peraturan ahli K3 konstruksi itu diatur, kemudian pada peraturan mana kita akan membahas mengenai hal tersebut. Oke, ketika bicara K3, kalau menurut teman-teman mungkin masing-masing punya persepsi yang berbeda-beda mengenai apa sih K3, atau mungkin beberapa orang-orang atau teman-teman yang sudah pernah bekerja di dunia K3 masih banyak yang sulit untuk mendeskripsikan sebenarnya tugas saya itu apa sih, kemudian apa sih makna K3 dalam kehidupan kita sehari-hari. Versi saya bicara K3 atau masalah health and safety itu adalah bagaimana kita memiliki pola pikir yang modern. Ya, apa sih yang dimaksud dengan pola pikir modern? Artinya begini, ketika kita tidak berpikir masalah K3, ketika kita bekerja ya sudah, kita bekerja seperti biasa tanpa memikirkan aspek masalah keselamatannya. Kemudian kita tidak bisa menjamin bahwa ketika kita pulang atau selesai bekerja kemudian ya kita masih bisa pulang sambil di rumah gitu. Tetapi ketika kita sudah memikirkan aspek masalah K3-nya adalah ketika kita benar-benar berpikir bahwa dalam melakukan pekerjaan jangan sampai kemudian kita pulang hanya meninggalkan nama. Kita berpikir secara modern ya. Sebagai contoh seperti ini, di konstruksi terutama akan melakukan pekerjaan seperti memasang begisting gitu ya. Teman-teman proyek mungkin tahu bahwa begisting adalah cetakan beton. Ketika tidak memikirkan aspek K3 ya sudah, kerja biasa saja, menyiapkan kayu, kemudian triplek, potong, kemudian alat-alat, selesai. Tetapi kita tidak pernah tahu apakah prosesnya itu berjalan dengan baik atau tidak. Bicara K3 adalah kita selangkah lebih ke depan. Artinya ketika melakukan pekerjaan memasang atau membuat bedding, kita sudah memikirkan terlebih dahulu apa dampaknya dari beberapa sekuens pekerjaan dari begisting tersebut. Mulai dari memotong, kemudian menyiapkan alatnya, dan lain-lain. Apa metodenya? Sangat banyak. Ya, jadi entah itu kita menggunakan job safety analysis, menggunakan TILADC, entah menggunakan HAZOP, atau metode-metode yang lainnya mengenai manajemen risiko. Nah, artinya berpikir secara modern adalah kita sudah selangkah lebih ke depan. Ya. Dengan selangkah lebih ke depan, kita bisa memprediksi itu apa saja yang menjadi risiko dari suatu pekerjaan. Ingat ya, kita harus bisa membedakan antara hazard dengan risiko. Bicara hazard adalah segala sumber yang berpotensi, ketika bicara risiko adalah dampak ya yang diakibatkan dari hazard tersebut. Nah, secara spiritual, secara personal, kita bicara K3 adalah mensyukuri atau sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita sebagai manusia. Kita memiliki kelengkapan tubuh, 2 mata, 2 telinga, 1 hidung, 1 mulut. Bayangkan ketika kita tidak menerapkan prinsip keselamatan dalam bekerja, pada saat kita bekerja, kita kehilangan 1 telinga, atau mungkin kehilangan 1 jari kelingking, yang sederhana. Apa yang terjadi? Kita sudah mengalami yang namanya disabilitas. Kita nggak bisa melakukan pekerjaan yang harus dilakukan dengan kelingking. Ya, teman-teman bisa bayangkan sendiri apa pekerjaan yang bisa dilakukan dengan kelingking ya. Jika kita bicara masalah ahli muda K3 konstruksi, sudah diatur pada Kebijakan KPK nomor 20 tahun 2004, di mana di situ sudah dijelaskan bahwa untuk melaksanakan kegiatan K3, pencegahan kecelakaan dan usaha K3 serta penyelamatan kerjanya, maka di dalam proyek konstruksi disyaratkan ada 3 jenjang keahlian yang harus dimiliki oleh seorang
ahli K3 konstruksi, di mana secara khusus dia memiliki pemahaman yang baik. Yang pertama adalah mengenai potensi bahaya, terutama pada pekerjaan konstruksi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana melakukan pencegahan kecelakaan kerjanya. Prinsipnya kita tidak bisa menghindari kecelakaan, tetapi yang bisa kita lakukan adalah melakukan pencegahan atau preventif. Di satu sisi juga seorang ahli K3 konstruksi punya pemahaman yang baik mengenai peraturan atau regulasi. Perbedaannya apa antara regulasi dengan standar? Bahwa yang namanya regulasi itu dikeluarkan oleh pemerintah dan dia terbatas hanya berlaku pada satu negara tertentu. Artinya ketika peraturan yang berhubungan dengan K3 di Indonesia, contoh Undang-Undang Nomor 1 1970, itu ya hanya berlaku di Indonesia. Tetapi ingat bahwa regulasi ini punya ikatan hukum dan biasanya ada pasal-pasal yang menyebutkan mengenai sanksi dan hukuman, sehingga ketika kita sebagai pengusaha tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, biasanya ada sanksi-sanksinya. Tetapi jika standar itu sifatnya bisa bersifat wajib, tapi lebih banyak sebenarnya secara fungsi dia bersifat sukarela. Sebagai contoh ISO 9001 atau 45001, dia sifatnya sukarela, artinya tergantung dari kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Tetapi dia bisa menjadi wajib ketika suatu perusahaan mungkin mendapatkan klien dari satu perusahaan asing, kemudian dia mempersyaratkan di dalam CSMS-nya perusahaan Anda harus memiliki sertifikasi untuk ISO 9001 atau 45001, sehingga di sini satu perusahaan atau satu standar ini otomatis menjadi wajib. Selain peraturan perundangan, kita di dalam ahli K3 konstruksi juga akan belajar mengenai K3 pada pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Yang pertama adalah belajar mengenai pekerjaan penggalian. Penggalian sendiri itu adalah pekerjaan yang dilakukan terutama di bawah level dari ground, entah itu 2 meter, 3 meter, atau bahkan sampai ke dalam bawah tanah atau underground. Itu juga masuk ke dalam skupnya ahli muda K3 konstruksi. Kemudian pekerjaan yang kedua adalah K3 mengenai pekerjaan fondasi. Fondasi sendiri sebenarnya masih berhubungan dengan penggalian, ya, dia adalah satu step berikutnya. Perbedaannya adalah jika penggalian itu biasanya menggunakan alat-alat berat atau alat short angkat dan angkut, lebih banyak menggunakan ekskavator. Kemudian ketika masuk ke dalam fondasi, artinya ini sudah masuk ke dalam pekerjaan sipil, ya, pekerjaan struktur bawah. Apa saja contohnya di dalam pekerjaan fondasi? Contohnya adalah pekerjaan core pile, kemudian pekerjaan pile cap, kemudian pekerjaan spoon pile, pekerjaan slope, ya, kemudian dan lain-lain, ya. Itu adalah pekerjaan fondasi. Dia adalah pekerjaan pengecoran yang dilakukan pada bawah level. Berikutnya kita masuk ke pekerjaan yang ketiga. Ini adalah konstruksi beton. Apa sih konstruksi beton? Ketika kita bicara konstruksi beton, berarti kita sudah masuk ke dalam bagian sebuah bangunan, di mana bangunan ini mulai dari kolom, kemudian pada saat dia naik ke atas, dia sudah masuk ke dalam balok. Kemudian kalau misal dia gedung bertingkat, naik lagi setelah balok, biasanya dilakukan pekerjaan yang namanya lantai, entah itu lantai 2, lantai 3, lantai 4, bahkan sampai lantai 100. Ini yang harus diperhatikan. Jadi apa saja aspek-aspeknya pada perusahaan K3 konstruksi beton? Nah, ini sudah diatur dalam perjanjian KPK nomor 20 tahun 2004. Setelah konstruksi beton juga materi yang harus dipahami pada ahli muda K3 konstruksi ini adalah konstruksi baja. Konstruksi baja ini adalah biasanya lebih spesifik pada pekerjaan-pekerjaan baja. Contohnya adalah pekerjaan warehouse yang dia tidak menggunakan konstruksi beton, tapi dia menggunakan konstruksi baja, di mana sebenarnya biasanya kalau pekerjaan konstruksi baja banyak juga aktivitas pengangkatan dan pengikatan di situ, atau istilahnya lifting dan rigging. Setelah konstruksi baja, materi yang harus dipelajari juga atau yang harus dikuasai oleh ahli muda K3 konstruksi adalah K3 mechanical dan engineering. Biasanya dilakukan setelah pekerjaan struktur beton ini selesai. Jadi mechanical engineering itu meliputi pekerjaan instalasi kabel, kemudian instalasi listrik peralatan, ya, kemudian instalasi instalasi alarm dan lain-lain, ya. Jadi itu dalam masuk mechanical dan electrical. Kalau yang mechanical itu biasanya dihubungkan juga dengan plumbing. Apa itu plumbing? Plumbing itu adalah instalasi yang berhubungan dengan pembuangan atau saluran-saluran air, biasanya entah itu air bersih, air kotor, dan air pembuangan lainnya. Itu adalah scoop yang nomor 5. Nah, sekarang yang ke-6 kita bicara seorang ahli muda K3 konstruksi harus belajar mengenai K3 lingkungan kerja. Apa yang dimaksud dengan lingkungan kerja? Dalam hal ini
ini yang dimaksud dengan lingkungan kerja menurut Undang-Undang 1 1970 itu bukan bicara masalah limbah, bukan bicara masalah polusi, bukan bicara masalah pencemaran. Kalau misal yang tadi saya sebutkan itu lebih banyak diatur dalam Permen LH atau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Yang dimaksud dengan lingkungan kerja versinya dari K3 atau Undang-Undang 1 tahun 1970 itu adalah lingkungan atau semisal tempat kerja yang digunakan oleh tenaga kerja di mana dia memiliki potensi-potensi yang berhubungan dengan lingkungan kerjanya. Contoh, ketika ada pekerjaan penggerindangan pada proyek-proyek konstruksi, nah proses penggerindangan ini menghasilkan yang namanya kebisingan. Jadi kebisingan inilah yang diatur atau yang menjadi skup perhatian pada K3 lingkungan kerja. Di Indonesia sendiri sudah ada peraturan yang membahas masalah K3 lingkungan kerja, yaitu ada pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2018. Nah ini adalah 9 aspek yang harus dipahami secara khusus. Selain itu dari sisi teknis, seorang ahli muda K3 konstruksi harus bisa melakukan identifikasi masalah kecelakaan kerjanya, kemudian melakukan pekerjaan K3 tersebut, artinya pada ilmu-ilmu yang sudah didapatkan mengenai K3 fondasi, K3 konstruksi beton, K3 konstruksi baja, kemudian K3 MEP dan K3 lingkungan kerja, ini tuangkan dalam program-program K3, baik itu safety induction, kemudian ada safety patrol, ada safety inspection, kemudian ada mungkin toolbox meeting, ya, dan lain-lain. Itu masing-masing perusahaan biasanya punya standarnya masing-masing, ya. Artinya itu harus dijalankan. Kemudian berikutnya adalah mengontrol, mengetahui tindakan dan kondisi-kondisi yang berbahaya. Tentu seorang ahli K3 dia memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan tenaga kerja yang biasa dalam istilahnya curiga, ya, curiga terhadap segala bentuk penyimpangan atau ketidaksesuaian sebuah pekerjaan, entah itu dalam hazard ataupun risiko atau mungkin sudah mengalami kejadian seperti near miss atau accident. Artinya seorang ahli model K3 konstruksi harus sudah tahu hal-hal tersebut. Berikutnya yang nomor 4, seorang ahli K3 konstruksi itu harus bisa melakukan penyuluhan atau pelatihan. Biasanya kalau di dalam sebuah perusahaan ada yang menyebut orang K3 itu sebagai SHE, ada yang menyebut sebagai HSE, ada juga yang menyebut sebagai THS. Apapun itu artinya sama, ya, health safety environment. Ingat bahwa HSE itu bukan health safety everything. Artinya seorang ahli K3 itu lebih berfungsi atau bertugas sebagai tenaga ahli yang lebih memahami masalah manajemen risiko, dan dia harus bisa melakukan empowerment atau memberikan wawasan, memfasilitasi tenaga kerja baik itu staff maupun labor, di mana dia harus bisa menjelaskan bahwa pekerjaannya ini, risikonya ini, dan sampai mengalami kejadian seperti ini. Nah itu yang harus bisa dilakukan, sehingga seorang tenaga ahli K3 itu harus punya confidence yang baik atau percaya diri yang baik supaya bisa bicara tidak di depan orang banyak, kemudian dia bisa menjelaskan masalah risiko dan bahaya tersebut. Kemudian melaksanakan konsultasi dan komunikasi. Tentu seorang tenaga kerja atau biasanya buruh ataupun tukang itu punya banyak sekali yang namanya keluhan. Keluhan ini ketika kita bicara secara manajemen sistem, keluhan-keluhan ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk continual improvement atau peningkatan yang berkelanjutan. Tentu kita sebagai manusia pun tidak akan lepas dari yang namanya kritik dan saran. Sama, pada perusahaan-perusahaan konstruksi pun sangat membutuhkan kritik dan saran. Nah, salah satunya adalah dari keluhan-keluhan para tukang, sehingga seorang ahli K3 ini harus mampu menerima dengan baik segala bentuk keluhan-keluhan dari tenaga kerja, karena itu menjadi dasar dalam peningkatan berkelanjutan pada sebuah perusahaan. Berikutnya adalah melaksanakan dasar-dasar prosedur inspeksi. Tentu yang namanya seorang ahli K3 itu harus memahami secara tekstual juga, artinya harus bisa melakukan pekerjaan secara administratif. Tujuannya adalah untuk memberikan evidence, terutama pada saat sebuah proyek konstruksi mengalami yang namanya audit, entah itu audit SMK 3, audit ISO 9001, audit ISO 14001, atau audit ISO 45001.
atau mungkin audit-audit yang lain, contoh audit 5R ya. Dasar-dasar administrasi ini yang akan menjadi pertimbangan bahwa audit tersebut dinyatakan comply atau tidak comply. Artinya comply itu memenuhi syarat ya. Jangan sampai seperti ini, pada saat diaudit kemudian perusahaan ditanya, proyeknya ditanya ya, bahwa sudah melakukan prosedur komunikasi, artinya prosedur-prosedur yang menjelaskan pada tenaga kerja mengenai bahaya dan risikonya. Kalau ketika kita jawab sudah Pak, tetapi buktinya mana? Kemudian kita tidak bisa memberikan buktinya, entah itu dalam bentuk foto maupun form ataupun checklist, maka kita tidak bisa dianggap comply untuk persyaratan tersebut. Kemudian keterampilan teknik yang lain adalah seorang ahli K3 itu harus bisa membuat yang namanya laporan kecelakaan kerja. Fungsinya untuk apa? Kecelakaan kerja sendiri itu ya kita mungkin ketika sudah melakukan preventif, kemudian semuanya sudah dilakukan, ternyata ada act of God di situ atau sudah takdirnya, maka kecelakaan itu tetap saja bisa terjadi. Ketika kecelakaan terjadi, seorang ahli muda K3 konstruksi ini harus bisa membuat sebuah pelaporan yang nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan perusahaan, dalam hal ini biasanya project manager, kemudian dilaporkan kepada dinas tenaga kerja terkait, dan yang ketiga adalah dilaporkan pada asuransi atau BPJS ya, BPJS ketenagakerjaan, supaya kita dapat memberikan klaim dari pengeluaran yang mungkin sudah di cover oleh BPJS. Contohnya adalah biaya upah yang harus dibayarkan oleh tenaga kerja pada saat dia istirahat di rumah. Ingat bahwa tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja itu meskipun dia istirahat di rumah, dia harus tetap dibayarkan upahnya ya. Ingat, jangan sampai tidak dibayarkan. Kemudian mungkin biaya klinis, contohnya ketika terjadi kecelakaan ada biaya pengobatan rumah sakit, ada biaya rehabilitasi, kemudian biaya-biaya lain, obat dan lain-lain, atau mungkin biaya-biaya operasi, itu bisa diklaim. Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman ahli muda K3 konstruksi itu bisa membuat laporan kecelakaan. Jika kita lihat pada kebijakan TPK nomor 20 tahun 2004, di sini ada 16 mata pelajaran yang harus dimiliki oleh seorang ahli muda K3 konstruksi. Yang pertama adalah mengenai Undang-Undang nomor 1 tahun 1970, ini tentang keselamatan kerja. Ingat ya, keselamatan kerja saja, tetapi di dalamnya sudah diatur juga mengenai kesehatan. Nah, yang nomor 2 adalah Permenaker nomor 1 tahun 1970. Ya, Permenaker ini membahas masalah K3 konstruksi, di mana di dalamnya dijelaskan semua itu banyak, mulai dari pekerjaan fondasi, pekerjaan penggalian, pekerjaan konstruksi baja, kemudian pekerjaan pengecoran dan lain-lain. Berikutnya adalah pengetahuan mengenai teknik konstruksi. Teknik konstruksi sendiri lebih kepada pekerjaan-pekerjaan konstruksinya. Kemudian mengenai dasar-dasar K3-nya, jadi belajar mengenai apa itu hazard, risiko, insiden, near miss, kecelakaan, fatality, ya, lost time injury. Nah, di situ dipelajari pada materi dasar-dasar K3. Berikutnya yang dipelajari adalah manajemen dan administrasi K3. Jadi manajemen dan administrasi K3, dia lebih banyak belajar mengenai sistem manajemen K3 terutama, kemudian bagaimana sistem-sistem pelaporan, bagaimana audit, kemudian bagaimana menuliskan form-form inspeksi. Nah, itu dijelaskan pada materi manajemen dan administrasi K3. Berikutnya adalah pekerjaan K3, pekerjaan konstruksi. Tadi sudah saya jelaskan mengenai pekerjaan K3 konstruksi. Manajemen lingkungan, kemudian K3 peralatan konstruksi. Kita mengenal bahwa peralatan pada pekerjaan konstruksi itu sangat banyak, mulai dari perkakas tangan, kemudian peralatan-peralatan seperti tangga, kemudian peralatan-peralatan listrik, kemudian peralatan pesawat angkat dan angkut dan lain-lain, itu masuk dalam skup materi ini. Kemudian sistem pencegah kebakaran. Jadi proyek konstruksi sendiri juga memiliki potensi adanya kebakaran, karena biasanya di beberapa proyek menggunakan yang namanya bahan-bahan bakar seperti bensin, solar, thinner, atau mungkin gudang-gudang material B3 lainnya. Kemudian belajar juga mengenai siapsiagaan tanggap darurat, lebih kepada bagaimana ketika terjadi yang namanya bencana alam, baik itu gempa bumi, tsunami, kemudian mungkin ada petir ya, atau mungkin huru hara. Nah, bagaimana sih kesiapan dari seorang ahli muda K3 konstruksi dalam menanggulangi hal-hal tersebut? Ya, dalam kesiapsiagaan tanggap darurat itu lebih berfokus kepada minimalisir dari dampak yang ditimbulkan dari sebuah bencana alam.
Contoh ketika gempa bumi jangan sampai ya mungkin peralatan-peralatan rusak, tapi kemudian jangan sampai terjadi korban jiwa. Kemudian bicara hygiene, ya tadi sudah jelaskan masalah lingkungan kerja. Kemudian manajemen pelatihan, nah ini yang menarik ya. Jadi ternyata dalam ahli muda K3 konstruksi ada materi mengenai manajemen pelatihan. Jadi seorang ahli muda K3 konstruksi itu harus bisa memberikan training. Artinya teman-teman kalau yang masih belum terbiasa untuk bicara di depan umum, ini mulai sekarang harus pelajari. Saya gimana? Mungkin bisa bicara di depan cermin, mungkin juga harus belajar mulai dari kelas-kelas yang kecil, ya artinya kelas-kelas mungkin dalam meeting, kemudian nanti naik ya, kemudian suatu saat mungkin bisa mengisi seminar. Berikutnya pengetahuan inspeksi pada K3 konstruksi. Inspeksi ini sebenarnya kalau kita lihat nanti materinya itu sangat banyak ternyata inspeksi. Ada inspeksi yang bentuknya terencana, ada yang tidak terencana, ada yang bentuknya mungkin tour, ada yang bentuknya inspeksi khusus ya, itu semua dipelajari pada materi ini. Berikutnya masalah observasi lapangan dan penyusunan makalah. Nah ini adalah tugas akhir dari seorang ahli muda K3 konstruksi. Ketika mengikuti sertifikasi ahli muda K3 konstruksi, teman-teman wajib ya nanti biasanya di sesi akhir, hari terakhir melakukan yang namanya observasi pada tempat PKL-nya. Biasanya pada hari terakhir itu ada tempat-tempat yang harus kita kunjungi, jadi proyek-proyek khusus, kemudian kita mencari, mengobservasi. Setelah diobservasi, kemudian kita membuat laporan dan memberikan masukan kepada pimpinan perusahaan atau pimpinan proyek pada tempat yang kita observasi tersebut. Oke, mungkin bicara masalah ahli muda K3 konstruksi cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.